Diserbu bonek gara-gara tackle brutal ke bek Persebaya Koko Ari, Kai Hiroshi minta maaf. Gelandang bertahan Borneo FC, Kai Hiroshi menyampaikan permintaan maafnya usai melakukan tackle brutal ke bek Persebaya Surabaya, Koko Ari. Permintaan maaf itu terlihat dari Instagram story terbaru dari Kai Hiroshi di akun Instagramnya @jjmi_kei_. Pemain asal Jepang itu mengunggah foto dirinya bersama Koko Ari seusai pertandingan. Ia juga mengucapkan permintaan maafnya usai melakukan aksi keras di atas lapangan yang mengakibatkan Koko Ari tak bisa melanjutkan pertandingan. "Maaf atas kesalahan saya," tulis Kai Hiroshi. Ex pemain Persela Lamongan itu juga menandai akun Instagram resmi Persebaya dan Koko Ari dalam permintaan maafnya. Sebelumnya, Kai Hiroshi harus menghadapi serbuan bonek setelah aksinya melakukan tackle brutal ke Koko Ari Araya. Dari pantauan surya.co.id, foto unggahan terbarunya telah dibanjiri sebanyak 9.800 komentar. Pemain berusia 26 tahun itu pun terlihat membatasi komentarnya saat ini. Tackle brutal Kai Hiroshi ke Koko Ari terjadi pada menit ke-15. Kedua pemain terlibat perebutan bola di sisi lapangan. Kai Hiroshi nampak menerjang tulang kering Koko Ari dengan keras. Sekejap, Koko Ari langsung mengerang kesakitan dan tak bisa melanjutkan pertandingan. Koko digantikan oleh Altabalah yang meneruskan sisa laga, sementara Kai Hiroshi mendapatkan kartu kuning sebagai imbalan. Selesai pertandingan yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Borneo FC, pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso pun menyindir aksi yang dilakukan oleh Kai Hiroshi. "Saya tidak mau komentari pertandingan karena di dalam sepak bola bisa kalah dan bisa menang. Yang saya sayangkan adalah kenapa wasit tidak tegas mengambil keputusan terutama Kai Hiroshi. Mungkin kakinya si Koko dia patah. Dia tidak bisa berjalan, hari ini mau di ronsen. Kenapa wasit tidak bisa melindungi pemain? Itu yang sangat saya sesalkan," kata Aji Santoso seusai laga. Aji menilai melihat kerasnya pelanggaran yang dilakukan oleh Kai Hiroshi seharusnya bukan kartu kuning lagi, tapi kartu merah secara langsung. "Itu pelanggarannya sangat keras dan disengaja. Itu yang saya sangat sesalkan," tegas Aji Santoso. Aji berpendapat seharusnya wasit lebih bisa melindungi karena dalam sepak bola bukan hanya soal kalah dan menang. Sepak bola tidak hanya soal kalah menang, tetapi juga sportivitas dan etik di lapangan, kata pelatih berlisensi AFC Pro itu. Ia cukup menyayangkan karena pelanggaran brutal ini dilakukan oleh pemain asing. Seharusnya dia pemain asing memberi contoh yang baik pada pemain lokal. Dia tidak berpikir bagaimana kalau cedera menimpa dia sendiri. Kasihan masa depannya, kasihan keluarganya dan saudara-saudaranya. Cederanya kena di kaki yang sama ketika cedera sebelumnya. Mudah-mudahan saja nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Tapi yang jelas, dia keluar mau di bis pun ditandu karena tidak bisa jalan, ungkapnya. Jelang lawan Borneo FC, gelandang muda Persebaya Surabaya senilai 1,7 miliar absen akibat cedera. Persebaya Surabaya harus kehilangan gelandang muda Brilian Aldama pada saat tandang ke Borneo FC di pekan kelima BRI Liga 1 2022. Pemain bernilai 1,7 miliar berdasarkan situs transfer market itu tak masuk dalam daftar 22 pemain Persebaya yang dibawa ke Samarinda. Brilian Aldama tak dimasukkan skuad tandang bersama dengan satu gelandang asing yaitu Hager Vidal. Keduanya diketahui mengalami cedera jelang laga Borneo FC versus Persebaya Surabaya. Kabar terkait cederanya Brilian Aldama sendiri disampaikan oleh pelatih Aji Santoso. 22 pemain yang dibawa ke Samarinda tanpa Hager Vidal sama Brilian Aldama, ucap Aji. Aji Santoso pun menyebutkan alasan tak dibawanya Vidal dan Brilian Aldama ke Samarinda karena keduanya masih dalam kondisi agak cedera, pungkasnya.
itu melihat peran vital keduanya di awal musim. Meski begitu, Persebaya patut lega karena wonderkid andalan yaitu Marcelino Ferdinand siap kembali tampil membela bajul ijo. Pemain berusia 17 tahun itu sebelumnya absen di awal musim akibat cedera yang ia bawa usai membela timnas U19. Brilliant Aldama beberapa kali mendapatkan sorotan negatif pendukung Persebaya Surabaya terkait penampilannya. Ex pemain HNK Reika itu melakukan sejumlah kesalahan yang dianggap merugikan bajul ijo. Di laga melawan Madura United lalu misalnya, aksi Brilliant Aldama di depan kotak penalti justru mampu direbut oleh bek lawan yang akhirnya berbuah serangan balik cepat. Gol pun tercipta setelah serangan balik cepat itu berbuah sepak pojok yang dimanfaatkan oleh pasukan Laskar Sapi Kerap. Kesalahan itu bukan yang pertama kali dilakukan pemain berusia 20 tahun tersebut. Sebelumnya, ia juga disorot pada laga melawan Persita Tangerang. Saat itu Brilliant Aldama didapuk sebagai starter usai Kapten Alwi selamat cedera. Brilliant Aldama kerap mendapatkan peluang apik. Tetapi pemain berusia 20 tahun itu gagal memanfaatkan peluang tersebut menjadi gol. Penampilan kurang apik dari Brilliant Aldama membuat pelatih Aji Santoso pun harus menariknya pada awal babak kedua. Terkait penampilan buruknya tersebut, Brilliant Aldama pun mengakui bahwa ia sedang underperform saat itu. Aji Santoso beber taktikal Persebaya bisa ambil poin versus Borneo FC di Liga 1 2022. Persebaya Surabaya akan terapkan strategi set piece berbeda saat melawan Borneo FC pada Liga 1 2022-2023 pekan keempat di Stadion Segiri Samarinda, Jumat 19 Agustus 2022 besok. Pelatih Persebaya, Aji Santoso menjelaskan, perubahan strategi ini dilakukan belajar dari sebelumnya yang dirasa kurang efektif termasuk mengantisipasi set piece lawan. Set piece memang menjadi pekerjaan rumah bagi Persebaya Surabaya setelah di 4 laga sebelumnya menjadi penyebab utama kegagalan meraih kemenangan. Bola-bola set piece sudah saya berikan, ada sedikit ubahan untuk set piece baik corner kick maupun free kick, tapi tidak bisa saya sampaikan, beber Aji Santoso. Yang jelas akan ada perubahan dari taktikal yang kemarin ke pertandingan-pertandingan berikutnya, tambahnya. Di luar strategi, Aji menegaskan ia tak mempermasalahkan timnya memiliki waktu istirahat lebih pendek dibanding lawan, di mana Borneo FC memainkan laga terakhir lebih awal 2 hari dibandingkan Persebaya yang baru melakoni laga terakhir 14 Agustus 2022. Masalah recovery Borneo lebih banyak, tapi saya ingatkan pada semua pemain untuk semangat juang tidak boleh kendor meskipun waktunya mepet, tegas Aji Santoso. Latihan cuma 2 kali, tetapi itu tidak boleh menjadi alasan karena memang itu jadwalnya seperti ini, tambahnya. Aji Santoso menyebut timnya mengincar poin pada laga ini untuk memperbaiki posisi klasemen Liga 1 2022. Tim Bajul Ijo hanya meraih 4 poin dari 4 laga yang dijalani hasil 1 kali menang dan imbang. 2 laga lain menelan kekalahan. Menduduki posisi 12 klasemen sementara atau 4 strip di atas zona degradasi. Misi bangkit semakin tidak mudah karena Borneo FC tampil impresif meraih 3 kemenangan dari 4 laga yang dia jalani. Termasuk sapu bersih 2 laga kandang yang mereka jalani, tundukkan Arema FC 3-0 dan kandaskan Persib Bandung 4-1. Koleksi 9 poin Borneo FC menjadikan tim berjulukan pesut etam itu berada di posisi 4 klasemen sementara. Borneo pemain cukup bagus, mereka dipertandingkan terakhir juga hasilnya sangat positif. Tapi saya ingatkan pada pemain, di sepak bola itu tidak ada yang tidak mungkin, ucap pelatih asal Kabupaten Malang itu. Memang target kami untuk bisa mendapatkan poin 1 atau 3, yang penting mendapatkan poin, tegasnya.